selamat siang dan selamat sore untuk Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Luput Simbolon selaku dosen kelas MKK Kewarganegaraan, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan perihal mengenai pentingnya mempelajari kewarganegaraan. Ini adalah pembahasan pokok dari kelompok 1, dan saya sebagai kelompok 6 akan menjelaskan kembali menggunakan bahasa saya sendiri yang bertujuan sebagai syarat untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester MKK Kewarganegaraan. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, karena ada istilah karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Susilawati dengan NIM 2353050022 dari program studi teknik sipil semester 2 angkatan 23. Kebetulan saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah sesosok orang yang tangguh, senang bekerja sama dalam tim, senang mengeksplor hal baru. Semoga saya dapat ahli dalam program tersebut. Namun, hanya mempelajari program studi ini, jika kita tinggal di negara Indonesia, itu tidak penting jika kita tidak mempelajari pentingnya kewarganegaraan. Mengapa? Karena menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia itu penting untuk mempelajari kewarganegaraan. Karena bagaimanapun, agar kita mengetahui sistematis dari kewarganegaraan tersebut. Saya juga sangat bersyukur karena saya terlahir di negara Indonesia. Oke, teman-teman, itu sedikit perkenalan dari saya ya Pak. Nah, kebetulan kan mungkin teman-teman semua tidak terlalu mengenal saya, bahkan juga tidak mengenal saya. Tapi semoga selama satu semester di semester 2 ini kita bisa saling mengenal dan dekat dan juga berbagi pengetahuan. Saya ingin bertanya, menurut Bapak dosen dan teman-teman, kenapa kita sebagai warga negara Indonesia itu penting mempelajari kewarganegaraan? Padahal kan kita udah jadi warga negara Indonesia. Oke, jadi di sini aku bakal membahas kenapa kita harus belajar pentingnya kewarganegaraan. Pertama-tama aku bakal bahas pengertiannya secara singkat biar teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan menurut Aziz Wahab Sapriyadi tahun 2001 bahwa kewarganegaraan itu menyangkut bagaimana hubungan antara manusia itu dalam posisinya sebagai rakyat, penduduk, atau warga negara terhadap negara, dan pemerintahan sebagai syarat konstitutif berdirinya suatu negara. Poin pertama, kewarganegaraan adalah istilah dari warga negara. Jadi bisa disimpulkan sih bahwa kewarganegaraan merupakan bagian yang berkaitan dengan warga negara. Warga negara berarti warga dalam suatu negara. Lalu yang kedua, kewarganegaraan adalah segala hal ilmuah yang berhubungan dengan warga negara, di mana untuk mendapatkan kewarganegaraan, Republik Indonesia harus berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk undang-undang itu berisi
bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setelah kita mengerti apa itu kewarganegaraan, apa sih warga negara Indonesia? WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli dalam hal ini ialah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri, yaitu kesadaran sendiri. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Oke, saya akan menjelaskannya lebih rinci dengan secara singkat. Asas ius sanguinis secara harfiah. Ius sanguinis berarti hak darah. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah atau keturunan. Artinya seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Misalnya, jika seorang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat. Lalu yang kedua, asas ius soli, yang berarti hak tempat lahir. Hak ini atau asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Artinya, seseorang akan menjadi warga negara dari negara di mana ia lahir, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya, jika seseorang lahir di Amerika Serikat, ia secara otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat, bahkan jika orang tuanya bukan warga negara Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, di mana mengacu pada situasi seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Tidak peduli bagaimana cara memperolehnya, baik melalui ius sanguinis atau ius soli, beberapa negara menerapkan asas ini dan tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini memungkinkan seseorang untuk memiliki 2 kewarganegaraan, tetapi dengan beberapa batasan tertentu. Batasan ini dapat berupa persyaratan khusus, misalnya bahwa warga negara harus memberikan loyalti penuh kepada negara yang diberikan kewarganegaraan kedua dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik di negara yang lain. Beberapa negara memperolehkan kewarganegaraan ganda dengan batasan tertentu, sementara negara lain mungkin melarangnya sama sekali atau hanya mengizinkan dalam kasus-kasus khusus. Baik, karena sudah mengetahui asas-asas kewarganegaraan, saya akan menjelaskan sistem kewarganegaraan, merupakan ketentuan atau pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Itu merupakan penjelasan dari sistem kewarganegaraan. Asas yang bisa dipakai untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu ada 2 asas, yaitu asas ius sanguinis dan asas keturunan, dan asas ius soli atau asas kedaerahan. Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan keturunan tersebut. Lalu, tujuan dari kewarganegaraan itu apa ya? Seperti menurut Daryono tahun 1997 dalam Syam tahun 2011 dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan dalam membimbing perkembangan moral peserta didik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar bisa menghasilkan perkembangan secara optimal dan diharapkan bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini pendidikan. Status kewarganegaraan merupakan satu hal yang sangat penting untuk setiap manusia di dunia tanpa terkecuali karena merupakan identitas diri seseorang dimanapun dia berada, tuturnya. Dengan pendidikan, kewarganegaraan dimaksudkan agar para generasi muda dapat menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik.
Pendidikan kewarganegaraan sejatinya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi muda penerus bangsa. Jadi, tujuan intinya sebagai status seseorang yang menduduki suatu negara untuk dapat andil dalam kegiatan atau kewajiban dari negara tersebut. Kewarganegaraan juga merupakan identitas dari seseorang yang meninggali negara tersebut untuk dapat mengakses fasilitas dan lain-lain. Untuk itu sendiri, negara Indonesia sebenarnya mengakui tata asas kewarganegaraan yang menjadi acuan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan natural, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas yang telah saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip kewarganegaraan, yaitu pembahasan terakhir adalah perangkat aturan atau konsep yang membentuk dasar hukum dan filosofis tentang bagaimana seseorang memperoleh, mempertahankan, dan kehilangan kewarganegaraan dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa prinsip kewarganegaraan yang umum diakui. Pertama, yang sudah saya sebutkan dan sudah saya jelaskan dari awal, yaitu mengenai ius soli dan ius sanguinis. Prinsip ini mengatur cara seseorang memperoleh kewarganegaraan. Ius soli, atau yang bisa disebut dengan hak tanah lahir, berarti seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari tempat lahirnya. Sementara ius sanguinis, hak darah, berarti seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Yang kedua, asas kesetiaan. Mengenai prinsip penetapan bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk setia kepada negara mereka. Kesetiaan ini mencakup patuh pada hukum negara, pengabdian kepada pentingnya negara dan perlindungan terhadap negara, dan ancaman baik dari dalam maupun luar. Yang ketiga, asas penerimaan nilai, di mana menekankan pentingnya penerimaan nilai-nilai dasar dari negara yang bersangkutan. Ini bisa mencakup nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lain-lain. Lalu yang keempat, asas kesetaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang lainnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan dan perlakuan yang adil dalam proses pemberian kewarganegaraan. Lalu yang kelima, asas teritorialitas, di mana prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas wilayah dan bahwa individu yang tinggal atau lahir di wilayah negara tersebut dapat diberikan kewarganegaraan sesuai dengan hukum negara tersebut. Lalu yang keenam, asas kebijaksanaan negara, di mana prinsip ini memberikan negara kekuasaan diskresioner untuk menetapkan aturan-aturan kewarganegaraan yang sesuai dengan kepentingan nasional dan keamanan negara. Jadi prinsip-prinsip ini dapat berbeda dalam budaya, sejarah, dan kebutuhan politik serta hukum. Baik, sekian penjelasan saya. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya kewarganegaraan. Semoga sebagai warga negara Indonesia kita bisa lebih mengenal, mengetahui lebih dalam, dan mencari mengapa sebagai warga negara Indonesia pentingnya mempelajari kewarganegaraan tersebut. Baik, terima kasih untuk Bapak DRDRS Luhut Simbolon MSI selaku dosen kewarganegaraan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini dan mendengarkan hingga 15 menit ini. Saya tidak tahu ini kurang ataupun lebih. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang kalimat. See you.